kembali di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas aneka investasi, terutama saham, bisnis, dan tutorial bisnis, terutama Excel. Kali ini kita akan membahas prospektus awal dari saham CMNT, PT Cemindo Gemilang Tbk, atau mungkin kebanyakan kita mengenalnya dengan produknya semen merah putih. Sebelum kita lanjut, untuk disclaimer, pembahasan di video ini hanya sharing informasi dan pendapat pribadi. Untuk keputusan dari membeli, menjual, terkait dengan saham yang disebutkan di sini, sepenuhnya dari tangan rekan-rekan. Sebaiknya lakukan analisa sendiri, do your own research sebelum memutuskan dalam membeli atau menjual suatu saham. Untuk nama perusahaan sendiri adalah PT Cemindo Gemilang Tbk yang didirikan dengan akte pendirian nomor 9 tanggal 4 Juli 2011. Nanti pada saat tercatat di bursa saham akan menggunakan kode emiten CMNT. Sektornya basic materials, subsektornya construction materials, bidang usahanya industri semen. Perusahaan sendiri memiliki pabrik di Indonesia dan di Vietnam. Untuk brandnya di Indonesia itu semen merah putih, di Vietnam itu Jinhon. Untuk visinya sendiri menjadi perusahaan global terkemuka di bidang material bangunan dengan mengedepankan solusi inovatif. Sedangkan misinya adalah menyediakan produk yang lebih diminati dan layanan terbaik dengan pengelolaan perusahaan yang handal, ramah lingkungan, dan memberikan nilai tambah yang lebih untuk seluruh shareholder. Kegiatan usaha utama perusahaan itu bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi produk semen dan klinker dari Indonesia dan Vietnam. Agar tidak bingung, kita jelaskan sedikit mengenai klinker. Klinker adalah produk setengah jadi yang terutama digunakan sebagai pengikat untuk produk semen. Perseroan itu memproduksi klinker dengan memanaskan batu kapur melalui proses klin putar dan mencampurkannya dengan tanah liat dan bahan tambahan lainnya seperti batu pasir dan pasir besi. Nah, saat material bergerak melalui klin, unsur-unsur tertentu terbuang dalam bentuk gas. Nah, unsur yang tersisa menyatu membentuk zat baru yang disebut klinker. Lalu klinker keluar dari tempat pembakaran sebagai bola abu-abu seukuran kelereng. Nah, dikeluarkannya saat masih sangat panas membara dari ujung bawah klin dan biasanya didinginkan ke suhu penanganan menggunakan berbagai jenis pendingin. Nah, udara panas dari pendingin dikembalikan ke klin, menjadikan proses ini lebih hemat bahan bakar dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Setelah klinker dingin, pabrik semen menggiling dan mencampurnya dengan batu kapur dan bahan tambahan lainnya, sehingga menghasilkan semen. Untuk perusahaan sendiri memiliki satu fasilitas manufaktur terintegrasi di Baya, lalu ada pabrik penggilingan di Ciwandan, Gresik, Medan, dan Bengkulu, serta bekerja sama juga dengan pihak lain, melakukan perjanjian kerjasama operasional untuk mengolah pabrik penggilingan di Muara Jawa. Bekerja sama dengan PT Semeru Surya Semen, lalu di Batam bekerja sama dengan PT Semen Busowa Indonesia, lalu di Cibitung bekerja sama dengan PT Gunung Raja Paksi. Itu semua ada lokasinya di Indonesia. Lalu di Vietnam ada fasilitas manufaktur terintegrasi di Trang Can, Vietnam Utara, dan pabrik penggilingan semen di Hiep Phuoc, Vietnam Selatan. Untuk perkembangan perusahaan dapat dilihat di tabel ini. Di tahun 2011, perseroan didirikan sebagai produsen semen premium dengan merek semen merah putih. Lalu 2012 mengakuisisi kepentingan pengendali di Jinhon, Vietnam. Lalu di tahun 2020, perseroan menyelesaikan reorganisasi dan mengakuisisi kepemilikan saham di CI, ANP, LEN, MM, dan kepemilikan tidak langsung di DGU, KPPN, dan RMM. Lalu perseroan juga menjadi anggota Asosiasi Semen Dunia, World Cement Association.
Jika kita lihat dari tahun ke tahun, perusahaan terus berusaha mengembangkan usahanya dan juga kapasitas produksinya, sehingga kita harapkan perusahaan akan terus menjadi semakin baik dan menjadi yang terdepan dalam industri semen. Nah, untuk prospek usahanya, menurut CBA, pada tahun 2020, perusahaan itu menempati peringkat keempat produsen semen terbesar di Indonesia berdasarkan pangsa pasarnya. Dengan pembangunan di Vietnam yang terus berkembang, maka tentu merupakan pasar yang bagus untuk produk perusahaan. Selain itu, dengan harapan pulihnya pandemi COVID yang sedang berlangsung, maka konsumsi semen itu akan meningkat dengan CAGR antara 4,4% hingga 5,4% di Indonesia dan antara 3,3% hingga 5,0% di Vietnam. Penawaran umum perdana sahamnya sendiri, jumlah saham yang ditawarkan itu maksimal 2.718.830.200 lembar saham biasa atas nama, atau maksimal 15% dari modal ditempatkan dan di-store penuh setelah penawaran umum perdana saham. Nilai nominal Rp500, harga penawarannya untuk di tahap book building ini antara Rp600 sampai Rp800 per lembar, sehingga dana maksimal yang dapat terkumpul Rp2.175.064.160.000. Saham yang ditawarkan dalam rangka penawaran umum perdana saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portofel perusahaan. Untuk struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya, sebelum penawaran umum perdana saham, itu dipegang oleh WH Investment dengan 97,12% dan PT Gamma Group 2,88%. Setelah penawaran umum perdana saham, maka komposisinya menjadi WH Investment itu dengan 82,55%, lalu PT Gamma Group jadi 2,45%, dan masyarakat sekarang yang memiliki 15% kepemilikan dengan jumlah saham total setelah penawaran umum menjadi 18.124.534.200 dengan jumlah nominal menjadi 9.062.767.100.000. Pinjaman pemegang saham dari WHI telah diubah menjadi modal saham pada tanggal 17 Maret 2021. Saham baru yang diterbitkan oleh perseroan kepada WHI tersebut tunduk pada ketentuan pelarangan pengalihan atau lock-up period selama 8 bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Untuk pengendali perusahaan sendiri di sini adalah WHI Investment yang didirikan di Singapura tahun 2007. Yang kegiatan usahanya adalah merupakan perusahaan holding. Di sini pemilik sahamnya ada Mutiara, Darwin Indigo, Burlingham International, Agapier Development, dan MRJS Incorporated. Terbesar adalah Burlingham International dengan 73,33% dan MRJS dengan 25,12%. Di sini perusahaan juga memberikan opsi pembelian saham atau MESOP untuk manajemen dan pegawai. Opsi ini dapat digunakan untuk membeli saham baru perseroan maksimal sebanyak 224 juta lembar saham yang akan diterbitkan dari portofel atau maksimal sebesar 1,22%. Periode pelaksanaannya sendiri 35% akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal pencatatan saham, lalu untuk 35% berikutnya diterbitkan selambat-lambatnya 24 bulan sejak pencatatan saham, dan tahap terakhir sebesar 30% itu selambat-lambatnya diterbitkan 36 bulan sejak tanggal pencatatan saham. Setelah MESOP, maka strukturnya menjadi WH Investment 81,54%, PT Gamma Group menjadi 2,42%, masyarakat menjadi 14,82%, dan MESOP 1,22%. Untuk rencana penggunaan dananya sendiri,
sekitar 58% itu akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran hutang usaha, pembayaran hutang lain-lain, dan pembayaran uang muka dari pelanggan yang merupakan deposit dari Astar atas pembelian produk perseroan. Lalu yang berikutnya 17% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran atas sebagian pokok utang dari pinjaman sindikasi. Itu dari Bank BNI, BRI, LPEI, dan Bank Permata. Nah, jumlah pokok hutangnya sendiri total 3.925.245.814.650 rupiah per tanggal 31 Mei 2021. Jumlah pokok hutang yang akan dibayarkan itu rencananya 288 miliar. Jadi sisa saldo hutang setelah pembayaran itu 3.635.245.814.650 dan 11% akan digunakan untuk pembayaran sebagian hutang kepada Sinoma Internasional dengan jumlah pokok hutang sekitar 96.948.738 US dollar. Yang akan dibayarkan pokok hutangnya sebesar 13.376.969 US dollar, sehingga sisa saldonya setelah pembayaran menjadi 83.571.769 dolar US dollar dengan asumsi konversi nilai kurs USD terhadap rupiah 14.400. Sekitar 8% akan digunakan oleh perseroan untuk belanja modal. Sekitar 5% untuk konstruksi penambahan premix crusher di pabrik Baya. Lalu sekitar 1% untuk konstruksi penambahan coal fire gas generator di pabrik Ciwandan. 1% untuk pemeliharaan aset-aset perseroan. 0,5% untuk konstruksi penambahan coal fire dryer di pabrik Medan. Dan 0,5% untuk konstruksi penambahan coal fire dryer di pabrik Bengkulu. Sekitar 6% akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran sebagian hutang kepada PT Sinoma Engineering Indonesia. Kalau tadi yang internasional, ini yang Indonesia. Jumlah pokok hutang total 48 juta US dollar yang akan dibayarkan rencananya 6.623.031 US dollar, sehingga sisa saldo hutang yang setelah pembayaran 41.376.969 US dollar dengan asumsi nilai kurs USD terhadap rupiah 14.400 rupiah. Perusahaan memiliki entitas anak langsung dan tidak langsung. Untuk entitas anak langsung, ada PT Andalan Usaha Pratama disingkat ANP, ada PT Lebak Energi Nusantara disingkat LEN, ada PT Cemindo Bangun Persada disingkat CBP, ada PT Motif Mulia disingkat MM, ada PT Desira Guna Utama disingkat DGU, ada PT Karsa Prima Permata Nusa disingkat KPPN. Untuk perusahaan asosiasi, ada PT Terminal Mitra Gemilang disingkat TMG, lalu ada PT Regu Membangun Modular disingkat RMM. Untuk entitas berbadan hukum asing ada PT Cemindo Investment Pte Limited disingkat CI, lalu ada Sinfon Cement Corporation disingkat Cinfon Vietnam, lalu ada Cinfon Vietnam Holding Co Limited disingkat Cinfon BFI. Untuk kontribusinya sendiri yang paling besar ya yang Cinfon BFI. Di sini kontribusi terhadap pendapatan neto 39%, kontribusi terhadap laba 50%, dan kontribusi terhadap imbal aset 14%. Kita lihat sekarang untuk laporan posisi keuangan konsolidasian. Di sini dalam jutaan rupiah. Kita lihat untuk total aset lancar. Kita lihat di tahun 2018 ke 2019 untuk aset lancar ada kenaikan sekitar 15%. Namun dari 2019 ke 2020 ada penurunan sekitar 10%. Nah, di tahun 2021 per 31 Maret itu ada penurunan kembali untuk aset kurang lebih sekitar 10%-an juga. Total aset lancar dari tahun 2019 ke 2020 dan ke 2021 ada kecenderungan penurunan. Untuk aset tidak lancar di tahun 2018 ke 2019 ada kenaikan sekitar 10%.
Namun dari tahun 2019 ke 2020 dan ke 2021 ada penurunan. Hanya penurunannya tidak banyak, dari 2019 ke 2020 sekitar 1,5%. Dari 2020 ke 2021 lebih kecil lagi, kurang dari 1%, sehingga tidak terlalu signifikan. Untuk liabilitas relatively juga cukup stabil, malah di Maret 2021 ada penurunan dibandingkan periode 31 Desember 2020. Liabilitas jangka panjang juga relatif ada stabil. Kita lihat untuk current ratio, aset lancar lebih kecil daripada liabilitas jangka pendek. Ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang rendah untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Nah, kita lihat untuk penjualan. Di sini untuk penjualan di tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 13%, terutama didorong oleh kenaikan penjualan semen dan klinker yang meningkat 15%. Nah, kita lihat di sini semen mendominasi penjualan perusahaan, diikuti oleh klinker, baru sisanya oleh beton siap pakai dan produk penunjang. Dan setiap tahun terjadi kenaikan untuk penjualan semen dan klinker, terutama di tahun 2020 terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk penjualan klinker. Kenaikan ini terjadi karena adanya strategi penambahan 20 distributor baru, kenaikan yang signifikan pada pelanggan retail baru, dan lebih dari 100 perwakilan penjualan di seluruh wilayah Indonesia tahun 2020. Ini merupakan hal yang baik dilakukan oleh perusahaan karena di saat pandemi masih mampu meningkatkan penjualan. Dan jika kita lihat penjualan di per 31 Maret di 2021 ini juga mengalami peningkatan dibandingkan 2020. Bahkan peningkatannya bisa dibilang cukup besar, sekitar 25%. Mungkin nanti di 31 Desember 2021 kita bisa mengharapkan penjualan secara total akan meningkat dibandingkan 2020. Lalu untuk beban pokok pendapatan di tahun 2020 terjadi peningkatan 14% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead produksi. Karena terkait dengan kenaikan penjualan juga. Jadi beban pokok pendapatannya otomatis ikut meningkat. Kenaikan penjualan mendorong juga kenaikan laba bruto. Bahkan jika kita lihat per 31 Maret 2020 ke 31 Maret 2021 ada kenaikan hampir 2 kali lipat untuk laba brutonya. Kita lihat untuk laba tahun berjalan, walaupun 2018 dan 2019 mengalami kerugian, tapi jika kita lihat setiap tahun kerugiannya berkurang. Bahkan di tahun 2020 berhasil mencatatkan laba. Kita lihat per 31 Maret 2020 perusahaan juga mengalami kerugian, namun berhasil mencatatkan laba di tahun 2021 per 31 Maret. Jadi ini suatu pertanda baik bahwa perusahaan sudah mulai mencatatkan laba, dan kita harapkan ini akan terus konsisten di tahun-tahun mendatang. Di sini kita lihat untuk penjualan perusahaan untuk di Indonesia, untuk pabrik di Indonesia, secara domestik mengalami peningkatan tahun per tahun. Untuk ekspor di tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sekitar 6%, namun di tahun 2020 berhasil meningkat kembali, bahkan melebihi di tahun 2018.
Untuk pabrik di Vietnam memang agak mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2019 dan ke 2020 mengalami penurunan. Tapi ini diimbangi dengan kenaikan dari produksi ekspornya. Dari tahun 2018 ke 2019 jadi kenaikan dan juga demikian di tahun 2020. Untuk ROA-nya kita lihat di 2018 minus 4,8%, 2019 minus 0,3%, 2020 2,5%. Walaupun masih kecil, masih kurang baik, namun setiap tahun ada peningkatan dari ROA ini. Demikian juga untuk ROE, di tahun 2018 minus 25,1%, 2019 minus 1,8%, 2020 17,1%. Walaupun sempat minus di tahun 2018 dan 2019, namun setiap tahun ada peningkatan untuk ROE dan untuk ROE ini, sehingga kita harapkan semakin ke depan semakin akan meningkat ROE dan ROA-nya. Debt equity ratio, total liabilitas terhadap ekuitas, itu di atas 100%, di tahun 2018 4,27, di tahun 2019 4,86, dan di tahun 2020 5,95. Jadi ini juga memang kurang baik untuk debt equity rasionya, di atas 1, sini dia tinggi, agak jauh di atas 1, jadi tingkat utang yang tinggi ini juga harus kita cermati sebagai calon investor yang ingin membeli saham perusahaan ini. Nah, kita lihat untuk PBV-nya, price to book value, untuk CMNT ini berdasarkan data sebelum penawaran umum, jumlah saham beredar 15.406.704.000, total ekuitas per 31 Maret 2021 itu 2.930.447.000.000. Nilai buku saham itu kita dapatkan dari total ekuitas dibagi jumlah saham beredar di 190,21. Nah, untuk harga saham nanti antara 600 sampai 800 karena belum ada harga finalnya, masih periode book building. Jika di 600, maka PBV-nya itu kita dapatkan angka 3,15 dari harga saham dibagi nilai buku saham. Sedangkan jika harganya 800, kita dapatkan PBV-nya di 4,21. Kalau kita ambil tengahnya di 700, maka PBV-nya di 3,68. Jika kita bandingkan dengan emiten lain, emiten saham perusahaan semen lain, misalnya di sini SMGR itu PBV-nya 1,55, INTP 1,72, SMBR 1,82. Memang relatif lebih tinggi PBV untuk CMNT ini. Kebijakan dividen secara historis, perseroan belum pernah membayarkan dividen kepada para pemegang saham. Mulai pada tahun 2024, memiliki kebijakan untuk membayar dividen kepada para pemegang saham dengan jumlah sampai dengan 40% dari laba bersih. Ini tergantung juga pada kemampuan dan kondisi keuangan perseroan dan dapat ditinjau kembali dan mudah kebijakan dividen ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penjamin pelaksana emisi efek, saham ini dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT Cipta Dana Sekuritas Asia selaku partisipan admin. Lalu penjamin emisi efeknya adalah PT UBS Sekuritas Indonesia. Untuk masa penawaran awal dari 9 Agustus sampai 19 Agustus 2021, sini kita bisa memasang harga dari range harga terendah sampai harga tertinggi yang sudah tadi ditentukan. Lalu untuk masa penawaran umum itu 31 Agustus sampai 2 September. Di sini harga final sudah terbentuk. Perkiraan tanggal penjatahan itu tanggal 2 September 2021 dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek itu tanggal 6 September 2021. Nah, demikianlah untuk video kali ini. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan. Jika bermanfaat, bisa mohon dibantu untuk like dan share. Siapa tahu ada rekan lain yang membutuhkan informasinya.
dan juga bisa di-subscribe agar mendapatkan info-info terupdate untuk video kami berikutnya, terutama untuk video-video yang terkait dengan saham dan IPO. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jaga kesehatan selalu dan semoga selalu sukses.